Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika. Dan pada pertemuan ke-14 kali ini kita akan membahas soal PH2 atau penilaian harian kemarin yang sudah kalian kerjakan. Langsung saja ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama, agar siswa dapat memahami dan mengerti tentang masalah bilangan dan himpunan. Yang kedua, agar siswa dapat mengerjakan soal-soal tentang bilangan dan himpunan. Langsung saja ke nomor yang pertama, yaitu manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan terkecil? Yang pertama, min 5, min 2, min 2, dan 5. Nah, sebelum itu kita buat diagramnya di garis lurus 0, karena dalam bilangan semakin ke kiri maka dia akan semakin kecil, sedangkan semakin ke kanan dia akan semakin besar. Langsung saja, min 1, min 2, hingga min 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kan tadi sudah dijelaskan jika semakin ke kiri maka semakin kecil. Dari bilangan di atas yang paling kiri adalah min 5. Maka dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah min 5. Selanjutnya kita ke nomor yang kedua, yaitu hasil dari 25 ditambah dalam kurung minus 9. Nah, kita cari ya, 25 dikurang, sama saja 25 dikurang 9. Set. Nah, berapa hasilnya? Sama dengan 6 kali dia pinjam 1, jadi 15. 15 dikurang 9, 6. Dan dia masih ada sisanya, karena dia sudah dipinjam, jadi sisa 1, sama dengan 16. Jadi jawabannya 16. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu min 7 dikali minus buka kurung minus 12. Nah, karena ini min kali min berarti plus, maka 7 dikali 12. Atau bisa untuk mempermudah 12 kali 7. Nah, 7 kali 2 sama dengan 14 kan? Sisi 1, 7 kali 1, 7 tambah 1 sisinya jadi 8. Hasilnya 84. Maka dia hasilnya 84. Selanjutnya yaitu 42 dibagi kurung min 6. Karena dia dibagi min 6 maka hasilnya dia minus, jadi min 6. 42 dibagi min 6 sama dengan berapa sih 6 yang hasilnya 42? Yaitu 6 kali 7 itu 42, karena dia ada minusnya maka minus, maka hasilnya minus 7. Nah, 6 kali 7 42. 42 dikurang 42 hasilnya 0, maka habis dibagi, jadi hasilnya minus 7. Selanjutnya diketahui 2/3 titik-titik 3/4. Tanda yang tepat untuk melengkapi titik-titik ini ada titik-titik tersebut adalah, nah, 2/3 itu, terus 3/4. Nah, dari sini bisa kita lihat mana yang paling besar, ataukah sama, ataukah tidak sama.
Nah, 2/3 sama 3/4 itu. Nah, kita lihat tanda apa yang tepat untuk melengkapinya. Ketika kita rasionalkan ya, 2/3 ini sama dengan 0,67. Nah, untuk 3/4 ini sama dengan 0,75. Dari sini dapat kita lihat bahwa 0,67 itu lebih kecil daripada 0,75, maka tanda yang tepat adalah ini, kurang dari. Selanjutnya, tentukan hasil dari 2/3 ditambah 1/2 dikurang 1/3. Nah, dari sini kita kan dapat lihat bahwa penyebutnya tidak sama. Untuk mempermudah kita, maka kita harus menjadikan angka 3 tersebut menjadi bilangan pecahan. Berarti 3 kali 3 9, 11/3 ditambah 2 kali 3 6 tambah 1 7/2 ditambah 3 kali 1 3 tambah 1 4/3. Nah, udah dapat kan bilangan yang samanya? Maka kita akan merasionalkannya. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus samakan penyebut. Kita samakan penyebutnya 6. Nah, ini kan tadi 11. 3 bagi 6 2. 11 kali 2 22. Ditambah, nah ini kan tadi 7/2. Nah, 6 bagi 2 3. 3 kali 7 21. Ditambah, ini kan tadi 4/3. Nah, 6 bagi 3 2. Nah, 2 dikali 4 8 dikurang 8. Jadi sama dengan 22 tambah 21 itu hasilnya 43. 43 dikurang 8 sama dengan 35/6. Maka hasilnya 35/6. Selanjutnya, nah di sini kita lihat, tentukan hasil dari 1/4 dikali 3/5. Untuk mempermudah dalam mengalinya, maka 1 ini kita jadikan pecahan. Jadi 4 kali 1 4 tambah 1 jadi 5/4 dikali 3/5. Perkalian, maka atasnya dikali atas dan bawah dikali bawah. Nah, 4 dikali 5 untuk penyebutnya sama dengan 20. Penyebutnya dikali sama dengan 20. Yang atasnya kita kali juga, yaitu 5 dikali 3. Hasilnya 15. Maka dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah 15/20. Ke nomor selanjutnya, Budi memiliki selembar kertas dengan ketebalan 0,5. Maka berapa ketebalan 300 lembar yang dimiliki oleh Budi? Maka langsung saja kita carinya dengan cara, jika satu lembarnya aja 0,15, maka kita kalikan dengan 30 lembar, yaitu langsung aja 0,15. Untuk mempermudahnya begini saja, 300 lembarnya kita kali 0,15.
Nah, 5 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. Dan 5 kali 3, 15. 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 3, 3. Lanjutnya, jika 0 kali 0 kali 0. 0. Nah, kita jumlahkan 0, 0. Karena dia ada koma di 2 kali belakang koma, maka koma. 5 tambah 0 tambah 0 tambah 0 jadi 5. Dan 1 tambah 3, 4 tambah 0, 4. Untuk 0, 0. Maka jawabannya adalah 45 cm. Kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 9, yaitu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 5 kali 2-nya. Nah, ini kan udah 2-nya 5 kali. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Ini 2. Maka sininya 2. Kita kalikan. 4 kali 4, 16. 16 kali 2, 32. Maka jawabannya adalah 32. Kita lanjut saja ke soal selanjutnya. Bilangan 256 dapat diubah menjadi pangkat berapa? Nah, pangkat berapa yang hasilnya 256? Yang pertama itu kalau untuk 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk 3 pangkat 4, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 kali 3. Nah, untuk 3 dikali 3 sama dengan berapa? 9. 3 kali 3, 9. 9 kali 9 sama dengan 81. Berarti bukan. 81. Nah, untuk 4 kali 3, 4 pangkat 3 ya berarti 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 16 kali 4. 6 kali 4, 24, isi 2, 4 kali 1, 4, 64. Maka hasil dari 4 pangkat 3 adalah 64. Nah, berapa untuk pangkat 4-nya? Kita kali saja, 64 kali 4. 4 kali 4, 16. Sisi 1, 2, 6, 4 kali 6, 2, 24 tambah 1 jadi 25. Hasilnya 256. Maka jawabannya adalah 256, yaitu 4 pangkat 4. Ini adalah jawabannya. Kita ke soal selanjutnya, yaitu nomor 11. Pertanyaan di bawah ini yang termasuk himpunan adalah, nah, kita lihat untuk yang opsi yang pertama. Kota-kota besar di Indonesia. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, apakah dia termasuk himpunan? Tidak. Karena kota-kota besar itu menurut pendapat setiap orang berbeda. Maka tidak tentu yang mana himpunannya, karena dia tidak memiliki spesifikasi yang mendasar. Nah, untuk yang selanjutnya itu kumpulan siswa-siswa pandai di sekolah. Termasuk himpunan tidak? Bukan, karena dia ukuran pandai setiap seseorang itu berbeda-beda. Begitu juga dengan pendek. Setiap orang ini memiliki pendapat. Pendek itu relatif, karena pendapat dia pendek.
Tapi pendapat orang yang lebih pendek dari dia tinggi, maka dia tidak memiliki ketetapan. Dia juga tidak memiliki ketetapan. Yang memiliki ketetapan apa? Yaitu kumpulan negara di Asia Tenggara. Kenapa dia memiliki ketetapan? Karena sudah tentu apa saja isi dari negara-negara tersebut. Karena negara tersebut terdapat di Asia Tenggara. Yang nomor 12 yaitu himpunan anggota A adalah 3579. Nah, dari anggota himpunan tersebut itu termasuk dalam apa? Bilangan genapkah, bilangan ganjilkah, bilangan cacat atau bilangan prima? Nah, dapat kita lihat bahwa bilangan tersebut termasuk dalam bilangan ganjil. Ganjil yaitu bilangan yang memiliki 3, 5, 7, 9. Berbeda dengan genap. Genap itu 2, 4, 6 anggotanya. Begitu juga dengan bilangan-bilangan lainnya. Bilangan cacat, bilangan prima. Maka jawabannya adalah bilangan ganjil. Kita ke soal selanjutnya. Berdasarkan diagram Venn di bawah, maka tentukan nama diagram Venn tersebut. Kita lihat. Dari diagram tersebut, A dan B saling lepas. Karena tidak memiliki anggota yang sama, maka mereka saling lepas. Jadi jawabannya adalah himpunan saling lepas. Jika himpunan gabungan, maka dia antara himpunan A dan himpunan B menyatu. Ada suatu himpunan yang sama. Begitu juga dengan irisan. Begitu juga dengan himpunan semesta. Himpunan semesta itu apa? Yaitu semuanya. Soal nomor 14, yaitu dimana semestanya kurung kerawal X, yang dimana X kurang dari 7, yang dimana X adalah elemen bilangan asli, dan T sama dengan 1,3,5,7 kurung kerawal. Maka tentukan anggota himpunan S gabungan T. Yang pertama itu himpunan S sendiri, yang kedua himpunan T, yaitu himpunan 1, 3, 5, 7, dan yang terakhir yaitu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka S gabungan T adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya nomor 15 yaitu yang diketahui P-nya R, S, T, U, V dengan menggunakan rumus 2N, maka kita tentukan berapa himpunan bagian dari P. Jadi P sama dengan 2N. N-nya berapa? N-nya berapa? N-nya itu dari huruf sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka ada 5, jadi sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jawabannya adalah 32. Yang selanjutnya nomor 16, perhatikan diagram Venn berikut ini, maka tentukan anggota A irisan B. Nah, kita lihat dari diagram Venn-nya. Dari sini kita dapat menentukan A irisan B itu berapa? Karena A irisan B, jadi A yang mengiris antara A dan B, maka hasilnya adalah 1,3,5. Maka jawabannya 1,3,5. Selanjutnya nomor 17. Perhatikan diagram Venn di bawah ini. Dari diagram Venn berikut ini, maka tentukan A komplement atau komplement A. Nah, komplement A itu apa? Itu himpunan yang
bukan dari himpunan A-nya. Maka selain himpunan A-nya, maka itu adalah komplement A. Jadi komplement A-nya adalah yang D, yaitu di mana D, E, F itu di mana himpunannya D, E, F, G. Karena yang bukan himpunan A, maka jawabannya itu yang D. Selanjutnya ke nomor 18, jika A adalah himpunan pembentuk kata sekolah, maka tentukan NA-nya. Maka kita hitung saja, sekolah itu terdiri dari S, E, K, L, O, A, H. Sekolah. Kita hitung dari situ ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jawabannya NA sama dengan 7 karena pembentuk kata sekolah terdiri dari 7 angka. Selanjutnya nomor 19 yang dimana diketahui P itu 1, 2, 3, 4, 5, yang Q-nya kurung kerawal 2, 3, 5, 7. Maka tentukan P irisan Q adalah, nah kita buat diagram Venn-nya untuk mempermudah. Nah, di sini yang sama dan dari P dan Q, ada 2, di Q juga ada 2 dan 3. Maka yang di tengah-tengah ini adalah 2 dan 3. Untuk anggota P-nya 1 dan 4. Untuk anggota Q-nya ada 5 dan 7. Maka dapat disimpulkan bahwa P irisan Q adalah 2 dan 3. Kita ke nomor terakhir, yaitu perhatikan diagram Venn berikut ini. Nah, dari diagram Venn dapat kita lihat, nah maka tentukan A minus B. Jadi A-nya dikurang B-nya. Nah, A dikurang B-nya adalah yang sama adalah 2. Maka A minus B sama dengan himpunan kurung kerawal 3,5. Maka jawabannya adalah B, yaitu yang 3,5. Untuk tugasnya, kalian mencatat di buku cara penyelesaiannya dan perhatikan baik-baik karena minggu depan kita akan PTS ya anak-anak. Jelas anak-anak? Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.